memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dan juri yang terhormat, sebelumnya saya akan menyanggah pernyataan dari pembicara pembuka oposisi yang mengatakan bahwasannya saat ini kita dihadapkan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga kita mudah mengakses berbagai informasi dari sosial media, baik itu dari website, YouTube ataupun Instagram, yang dimana memberikan informasi yang akan kita dapatkan, begitu kan, sehingga dalam informasi tersebut kadang tidak terdapat informasi yang valid ataupun akurat, begitu, sehingga dibutuhkan spesialis tertentu untuk bisa menjawab permasalahan tersebut agar permasalahan tersebut menjadi kredibilitas, begitu kan, agar penyelesaian permasalahan tersebut bisa menyelesaikan permasalahan. Kita ketahui bahwasannya kita mempunyai daya berpikir yang analisis, begitu kan. Ketika kita membuka suatu link ataupun kita ingin misalnya kita punya masalah, begitu kan, dan kita akhirnya membuka suatu link, kita bisa mengetahuinya dengan apa link yang kita buka itu, begitu, websitenya, apakah link tersebut termasuk dalam link yang penyebarannya itu informasinya itu valid atau tidak. Dan kita bisa mengetahui, misalnya kita pingin konsultasi kesehatan, gitu, kita buka website ataupun link yang dari Google sembarangan, gitu, akhirnya kita tidak akan mendapatkan informasi yang valid ataupun akurat. Tapi kalau kita membuka link Halodoc, begitu kan, ataupun kita konsultasi di Halodoc, itu pastinya kita akan mendapatkan link yang akurat, sehingga kita bisa mendeteksi mana yang informasi yang valid ataupun yang tidak valid. Itu sangat mudah kita deteksi, begitu. Nah, kemudian di dalam mosi ini, gitu kan, Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis, begitu kan. Nah, kita ketahui saat ini perkembangan zaman ini semakin lama semakin dinamis, begitu kan. Kita lihat berbagai lapangan pekerjaan di dunia saat ini itu dipenuhi dengan berbagai macam karir-karir, begitu kan, yang itu sifatnya general, maksudnya yang itu sifatnya banyak menuntut kita untuk memiliki keterampilan yang itu lebih dari satu bidang, begitu kan. Kita ketahui bahwasannya misalnya, begitu kan, dari anak saya guru, begitu kan, misalnya karir guru, begitu kan. Karir guru ini adalah misalnya dalam anak SD, begitu kan, apakah guru yang spesialis, misalnya apakah kita orang yang spesialis ahli di bidang pendidikan bahasa Inggris mampu memberikan pengajaran yang baik dalam anak SD ini? Tentu tidak. Tentu kita membutuhkan keterampilan yang lebih untuk bisa beradaptasi dengan siswa-siswa ini, begitu. Karena apa? Nah, sehingga glorifikasi ini seharusnya diberikan kepada yang generalis, karena lebih mampu menguasai beradaptasi, begitu. Misalnya kalau kita hanya memiliki satu keahlian yang itu lebih spesifik keahlian kita, spesialis, begitu, kita tidak akan mampu untuk, kita akan kesulitan untuk berbaur, dan juga kita akan kesulitan untuk beradaptasi dengan masyarakat sekitar kita. Karena apa? Kita kecenderungan punya keahlian dalam hal tersebut, karena hal itulah yang kita fokusi, kita dalami, begitu kan. Ketika kita dihadapkan dengan dunia yang berbeda, maka kita dihadapkan dengan permasalahan yang berbeda, akhirnya kita di situ mengalami kesulitan, akhirnya kita tidak bisa mengikuti perkembangannya. Misalkan contohnya, saya punya keahlian, begitu kan, keahlian dalam hal menjahit, gitu. Saya bisa membuat teknik-teknik bordir yang bagus, begitu kan. Teknik bordir ini saya buat di baju, saya buat di kemeja, saya buat di jas ataupun apa. Ini teknik bordir ini merupakan keahlian saya, begitu. Tapi seiring perkembangan zaman, gitu, dengan adanya mesin yang itu bisa mengambil ahli keterampilan kita ataupun keahlian kita, maka saya tidak akan mampu untuk berkembang lebih, begitu kan. Karena apa? Karena saya yang kuasai adalah dalam hal keahlian menjahit tadi, bordir tadi, begitu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya akuntansi, begitu kan. Dalam dunia perkantoran kita ketahui akuntansi itu telah memiliki rumus, begitu kan, yang sudah diakses di yang sudah diakses di komputernya, begitu. Jika ini rumus jika kita ahli dalam hal perhitungan, mahir dalam hal perhitungan secara cepat, begitu kan, sedangkan sedangkan di akuntansi tersebut sudah memiliki rumus yang valid, begitu, tinggal memasukin rumus itu sudah terlihat hasilnya, gitu, sehingga meminimalisirkan karir spesialis dalam hal dunia akuntansi tersebut, begitu, sehingga kaum generalis itu bisa masuk dalam hal
uh, sehingga kaum generalis itu bisa masuk dalam hal karir dalam dunia akuntansi tersebut, begitu. Nah, kita ya baru yang kedua, kita sudah mengetahui kita saat ini gitu kan dihadapkan dengan beragam kerjaan yang menuntut kita untuk bisa kita untuk bisa menjadi orang yang terampil gitu kan. Bahkan di perguruan tinggi itu ada ada liberal art gitu kan. Liberal art ini apa gitu kan? Liberal art ini adalah kumpulan ilmu gitu kan, sebuah fakultas gitu kan yang memberikan banyak ilmu yang berbeda-beda yang bisa kita dapatkan di dalam satu tempat begitu. Karena apa? Karena di dalam konsep belajar liberal art ini, nah kita diberikan berbagai macam skill gitu kan, pengetahuan, agar apa? Agar harapannya, tujuannya kita mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada di luaran begitu kan, di luaran dihadapkan di dunia pekerjaan kita begitu kan. Nah, dengan begitu kita dengan mudah untuk mengakses dan kita sangat mudah dalam berinteraksi dan juga beradaptasi dengan dengan seiring perkembangan zaman dengan orang lain gitu. Kita sangat membutuhkan hal itu untuk hal kemajuan karir kita begitu. Sekian, terima kasih. Itu punya kakak. Pidato kali ini saya akan mulai dari hitungan 1, 2, 3. Saya akan menyimpulkan, akan menjangga dari tim pembuka oposisi. Tim oposisi bilang bahwasannya mereka akan tidak apa menspesialisasikan suatu bidang tersebut. Hal ini mampu membuat ahli di bidang-bidang tersebut. Saya rasa hal ini mereka tidak akan beradaptasi di dalam dengan perkembangan zaman, dengan dinamika pekerjaan yang terus berubah-ubah. Untuk itu, analisis yang dibawakan oleh tim pembuka oposisi itu tidak begitu clear bagaimana hal ini mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang masyarakat yang memilih jurusan yang lebih karir yang spesifik. Hal ini untuk dengan dimana dinamika saat ini, perubahan yang terus berubah-ubah di dunia pekerjaan, belum tentu karya yang sekarang ini itu ada di masa yang akan datang. Kami rasa di sini kami mau bukan hanya short term, bukan hanya jangka pendek, tapi kami menginginkan jangka panjang untuk masyarakat yang saat ini terjadi. Sehingga pihak dari tim pembuka pemerintah mereka menjelaskan, mereka mendefinisikan apa itu glorifikasi, sehingga mereka juga menuntut untuk mengeneralisasi, tapi tim pembuka pemerintah tidak begitu jelas bagaimana dia mengidentifikasi yang dibawakan oleh teman saya, yang dimana dari penutup pemerintah, yang dimana teman saya membawakan contohnya, jika suatu waktu
mereka terjun di dunia pekerjaan, dan mereka hanya memiliki satu spesialis. Contohnya yang dibawakan oleh teman saya tadi, yang dimana contohnya bordir. Ketika mereka memilih jurusan pembordiran, mereka tahu tekniknya, dan ketika mereka terjun di dunia lapangan, dan itu tidak sesuai ekspektasi mereka kehilangan pekerjaan, pekerjaan mereka diganti dengan robot. Hal itu akan berdampak buruk kepada masyarakat, bagaimana dia bisa bekerja memenuhi kebutuhan mereka nanti, sehingga mereka tidak mampu beradaptasi. Untuk itu kami rasa, dan kemudian contoh lain yang dibawakan oleh teman saya adalah contohnya guru saat ini terjadi. Contohnya guru SD, yang dimana SD mempelajari ilmu dasar semuanya. Hal ini contohnya kalau misalnya guru bahasa Inggris yang di spesial, contohnya guru bahasa Inggris, dan mereka diterjunkan, yang dimana guru SD itu harus mempelajari semua pelajaran, sehingga guru bahasa Inggris itu tidak mampu mengeplay, mereka harus beradaptasi lagi. Hal ini buruk untuk kondisi saat ini, sehingga contohnya lagi yang dibawa oleh teman saya yang begitu clear, yang begitu jelas disampaikan tentang akuntansi saat ini, yang dimana mereka ahli di bidang akuntansi, mereka ahli di bidang perhitungan, dan ketika mereka terjun di lapangan, yang dimana digantikan oleh teknologi yang ada saat ini dengan rumus yang valid, sehingga hal ini mempermudahkan kaum general mampu mampu bersaing di dunia pekerjaan. Hal ini kami rasa ini begitu jelas yang disampaikan oleh tim penutup, yang dibawakan, argumentasi yang dibawakan oleh teman saya, daripada tim pembuka yang dibawakan oleh tim pembuka tidak begitu jelas, sehingga teman saya itu sudah mengkarakteristik di sini adalah suatu contohnya kampus, dan di mana mereka semester pertama, contohnya mereka kampus tersebut mengadopsi kurikulum liberal art, yang dimana semua bidang studi skill diterapkan di situ, dipelajari di situ dalam bidang IT, terus dan lain sebagainya. Hal itu mereka tidak ahli. Jadi ketika mereka sudah tamat dari sekolah, mereka tidak hanya bisa mengapply teknik mereka juga bisa bagaimana mereka bisa mengakses hal ini mereka mampu bersaing di dunia lapangan pekerjaan. Hal ini mereka tidak kehilangan lapangan pekerjaan mereka, sehingga untuk itu yang begitu jelasnya teman saya dari tim penutup begitu jelas mengkarakteristik dan menjustifikasikan suatu kasus ini. Untuk itu argumentasi yang dibawakan dari tim pemerintah penutup dibawakan oleh tim saya lebih jelas dan lebih eksklusif, dan itu akan berjalan tidak untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Hal ini yang kami pemerintah mau, hal ini untuk kelangsungan jangka panjang. Hal ini kami bangga dengan mendukung mosi ini, dengan menyesali adanya generalisasi, adanya glorifikasi spesialisasi pekerjaan tersebut. Terima kasih.